Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 keperawatan kelas A 2022. Di sini kami akan menjelaskan mengenai syirik. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama Rahim, kelas A Prodi Keperawatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang syirik. Syirik terbagi atas 3. Yang pertama, dimensi rububiyah. Dimensi rububiyah ialah mengakui adanya makhluk yang mampu menolak kemudaratan, memberi berkah, rizki, dan lain sebagainya. Yang kedua, dimensi mulkiyah, yaitu mematuhi pemimpin yang menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala atau mengharamkan apa yang dihalalkan. Yang ketiga ialah dimensi ilahiyah, yaitu berdoa kepada Allah melalui perantara. Itulah pengertian dari syirik. Saya Alia Muhammad Rahmani dari kelas A Keperawatan kelompok 1 akan menjelaskan tentang syirik kecil dan syirik besar beserta juga contohnya. Syirik sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW memimpin, dan perbuatan tersebut telah dilakukan oleh sebagian orang pada zaman sekarang. Perkara-perkara yang bertentangan dengan tauhid ini telah tersebar di kehidupan kita. Hal itu bisa berbentuk syirik besar atau syirik kecil. Pertama, syirik kecil. Syirik kecil hampir tidak terlihat perbuatannya. Bahkan seseorang seringkali tidak sadar sudah melakukan perbuatan tersebut. Orang yang melakukan syirik kecil kebanyakan akan membantah ketika dinasehati meski tidak mengetahui ilmu yang sebenarnya. Contoh dari syirik kecil yaitu riya. Saking kecil dan samarnya, menurut para ulama, syirik kecil diibaratkan seperti tipisnya kulit ari. Riya merupakan segala perbuatan yang memperlihatkan diri kepada orang lain, baik ucapan, sikap maupun amal perbuatannya. Namun tujuannya ingin dipuji atau dipandang baik oleh orang lain. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad yang berbunyi, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil yaitu riya. Allah akan mengatakan kepada mereka pada hari kiamat tatkala memberikan balasan atas amal-amal manusia, pergilah kepada orang-orang yang kalian berbuat riya kepada mereka di dunia. Apakah kalian akan mendapatkan balasan dari sisi mereka? Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, syirik besar. Syirik besar adalah bentuk tindakan yang menyekutukan Allah dengan makhluk lain selainnya. Dikatakan syirik besar karena pelaku dari perbuatan ini tidak akan diampuni dosanya dan tidak akan masuk surga. Syirik modern. Syirik adalah menyekutukan Allah, sedangkan modern adalah masa di mana kita berada saat ini, dengan berbagai kemajuan di segala bidang. Perbuatan syirik tidak hanya terjadi di masa lalu, di mana belum adanya teknologi seperti sekarang ini, namun di zaman serba canggih seperti sekarang pun masih terjadi perbuatan syirik. Syirik yang berkembang pada zaman dahulu adalah syirik jali, yaitu mempersekutukan Allah secara terang-terangan. Namun syirik yang berkembang pada zaman sekarang adalah syirik kafi, yaitu mempersekutukan Allah secara tidak sadar. Bentuk-bentuk syirik pada masa modern. Pertama, menganggap yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tabib, atau obat yang diminum. Padahal, dokter, tabib, atau obat hanyalah wasilah atau sarana. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menganggap tubuh tetap sehat dan bugar karena pola makan yang seimbang atau olahraga yang teratur. Sedangkan hakikatnya yang memberikan kesehatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ancaman orang yang berbuat syirik. Adapun di antara bahaya kesyirikan yang membuatnya menjadi perkara paling berbahaya bagi setiap manusia adalah bahwa orang yang meninggal dalam keadaan membawa dosa selain syirik, maka bisa jadi Allah ampuni. Jika orang yang meninggal dalam keadaan membawa dosa syirik, maka tidak akan Allah ampuni. Orang yang berbuat syirik, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa nomor surat 4 ayat 48. Maksudnya, jika seseorang meninggal dunia dalam kondisi berbuat maksiat, misalnya sedang berzina atau karena bunuh diri atau merampok, lalu meninggal karena ditembak polisi, maka dia telah melakukan dosa besar yang mana belum sempat bertaubat, sehingga terancam dengan neraka jahanam. Akan tetapi, masih ada kemungkinan bagi Allah untuk mengampuninya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya,
Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dihasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah nomor surat 2 ayat 22. Kemudian orang yang berbuat syirik, maka ia akan kekal di dalam neraka jahanam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka telah Allah haramkan surga baginya. Dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dan tidak ada penolong baginya. Quran Surah Al-Ma'idah nomor surat 72. Barang siapa yang melakukan syirik, kemudian ia meninggal dalam keadaan belum bertaubat, maka tidak akan diampuni oleh Allah, dan akan dikekalkan di dalam neraka. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.